Terus yang uniknya di sini, ini yang udah mulai saya jalanin adalah saya belajar teknik namanya Ho'oponopono. Ada nih satu kasus kayak yang membuat kita bingung sendiri sama sekaligus kesel. Contohnya seperti Halo teman-teman, welcome to Magang Jogja. Baik lagi dengan aku Fani dan tentunya aku di sini nggak sendirian. Oke, di sini ada mas-masnya. Boleh perkenalan siapa mas namanya? Saya Muhammad Taufik dari HR ya? Iya. HR. Saya Raffi dari divisi HR. Oke, nah teman-teman di sini kan masnya tadi udah bilang ya dari divisi HR. Nah, pas banget kita akan membahas tentang divisi HR. Mas boleh tanya di sini divisi HR itu apa sih? Human Resource artinya seperti itu kan, singkatnya ada HR. Jadi gimana kita bisa ngelola SDM itu, kalau kita di organisasi ya SDM organisasi, kalau kita di sebuah badan sosial ya SDM dan sosial. Fungsinya kita gimana ngelola satu kepala itu bisa bekerja sama dengan yang lain. Itu sih konsepnya kalau menurutku. Kalau aku sih tambahannya mungkin kita lebih ke hubungan personalianya ya, secara langsung, karena kita berhadapan dengan langsung dengan SDM masing-masing, kayak personal, kayak kita harus ngeliatin masing-masing person gitu lah. Untuk kegiatannya itu lebih apa aja sih? Kan tadi kan ngelola SDM. Nah, selain ngelola SDM ada lagi nggak? Banyak sih Mbak. Contoh nih, realnya nih, tiap hari nih kita datang, habis itu kita ngelis siapa aja yang pemagang yang hari itu terlambat, terus kita kasih arahan gimana biar nggak terlambat. Itu pertama ini. Yang kedua, misalnya terlambat, ini kita adjustment seperti apa? Apa kita arahkan atau kita kasih punishment? Kalau yang on time kita kasih reward. Nah itu tiap hari kayak gitu. Cuman juga ada program bulanan. Contohnya kita buat outing. Nah itu kan program bulanan. Jadi menurut saya sendiri tugasnya HR itu lebih kompleks. Memang goib, bahasanya goib, jadi nggak kelihatan. Yeah. Cuman sudah ada penilaiannya masing-masing. Udah diambil sama Mas Topik semua, saya bingung mau ngomong apa. Iya benar, sebenarnya lebih tepatnya kayak monitoring dari penerapan SOP-nya apa sudah tepat atau belum. Nantinya buat tinjauan lebih lanjut untuk perusahaannya, apakah ini SOP-nya dibilang masih relevan atau tidaknya. Jadi kita sebagai ibaratnya monitoring lah, ini selaras nggak sama SOP yang diterapkan. Oke, berarti HRD ini jadi orang panutan ya? Panutan untuk semuanya, ya nggak sih? Leader itu nggak bisa gitu. Bener gak sih? Oke. Nah, kalau berarti skillnya itu apa aja sih? Kan buat harus jadi pedoman tuh. Skillnya itu apa aja sih yang diperluin buat jadi HRD? Pertama banget yang bagi saya sendiri ya, itu urgent banget adalah komunikasi. Pertama, yang kedua kita punya brand image. Jadi jangan sampai ini kita datang ke tempat magang, ini kan magang ya konteksnya ya. Kita datang ke tempat magang atau ke kantor kita sendiri yang kalau udah kerja kita punya image yang buruk. Nah, di komunikasi yang pertama antar HR dan si timnya kita dan tim dengan tim yang lain itu. Jawab apa ya? Curang nih, tadi diambil mulu. HR itu pertama menurut aku sendiri itu harus pede. PD-nya tuh pede maksimal. Karena nanti kan kita harus menghadapi orang-orangnya itu kan satu persatu, nggak bisa semuanya langsung kita hadapin. Dari situasi orang yang cuek, kita harus pede, kita harus naik. Nanti misalnya kalau kita dicuekin terus kita jadi kena mental, ya gimana nanti mau jadi HR ke depannya. Seperti itu aja sih. Oke. Berarti harus lebih percaya diri ya teman-teman kalau yang mau jadi HRD itu. Nah, buat karakteristik orang yang akan sukses di pekerjaan ini apa sih? Poin pertama ya adalah kalau ingin sukses dalam artian HRD, pertama ya harus tahu bidang komunikasi kayak gimana. Terus yang kedua, nanti itu juga di sini juga diajarin kok gimana psikologinya orang, gimana kita bisa influence orang, gimana kita bisa mempengaruhi timnya kita, minimal bisa kerjasama dengan yang baik. Kalau dari aku sih tergantung orangnya sih ya, karena kita udah mempelajari banyak hal. Kadang-kadang itu tergantung metode pembelajarannya yang dianut gitu loh. Kalau misalnya cara metodenya salah, ya sama aja dia nggak bakal sukses. Tergantung metode pembelajaran yang dia ambil dan dia anut aja, menurutku gitu. Ada tipsnya nggak mas? Tipsnya? Biar kayak kan kita misal nih, kita kayak pengen banget jadi HRD tapi kita tuh kayak kok nggak sesuai sama kita gitu loh. Kita
kayak kok kayaknya nggak cocok ya, tapi kita pengen banget jadi HRD, terus gimana sih caranya? Ada tipsnya, cuman satu, jalanin. Jalanin. Iya, kalau nggak dijalanin nanti malah nggak betul, terhambat terus. Jadi gitu ya teman-teman, yang mau jadi HRD itu tetap dijalanin kata masnya. Kalau belum dicoba mungkin Harus dicoba. ya oke. Karena awalnya itu berawal dari coba-coba, lama-lama ketagihan. Dari HRD ini untuk kerjanya nanti tantangannya tuh apa aja sih? Menurutku kayak tantangannya ke lebih adaptasi teknologi sih ya. Ada lagi nih, Apa lagi? ini yang sering kita sharing di kantor Iya, juga. betul. Jadi kita akan menghadapi itu namanya dua tipe. Yang pertama adalah SDM yang siap kerja dengan SDM yang butuh kerja. Itu kalau 11-12 memang bedanya. Cuman kalau ditelisik lebih jauh itu difference-nya bedanya banget. Karena gini loh, kenapa aku bilang teknologi? Karena kita harus mampu beradaptasi kan. Kalau misalnya di zaman kita nggak mampu beradaptasi, kita akan lewat. Maksudnya udah nggak bakal keterima atau tidak terpakai lagi gitulah istilahnya, secara kasar seperti itu. Oke, di sini kan mas-masnya udah cerita tadi kan banyak ya. Nah, di sini aku mau minta dong kesan-pesan kayak jadi HRD itu gimana gitu. Aku mungkin itu mungkin pertanyaannya ke Mas Raffi aja. Jadi kita bagi dua ya. Jadi yang bidang keluar sama bidang umum. Jadi kalau umum itu nanti Mas Raffi yang bahas. Kalau yang intern yang dimegang kita sendiri kayak gitu ya. Jadi yang uniknya kalau aku sendiri HR ini kita ini realnya di perusahaan kayak gini. Gimana kita nanti branding image, terus kita punya pakem sendiri untuk kerjanya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan kerja. Terus yang uniknya di sini, ini yang udah mulai saya jalanin adalah saya belajar teknik namanya Ho'oponopono. Ho'oponopono. Bononya apa-apa. Jadi gitu itu. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi teknik Ho'opono itu kita itu diajarkan gimana kita itu bisa berdamai dengan diri sendiri. Nanti seperti apa outputnya Mbak? Jadi outputnya nanti kita tuh lebih bersemangat kerja, bisa mawas diri. Jadi ini kita lebih care dengan badan kita sendiri dengan orang lain. Itu kalau internetnya ya, nanti yang keluarnya yang coba sama Mas Raffi. Kalau aku pengalaman unik aja kali ya. Iya, boleh. Seputar persen di magangnya. Mungkin ada nih satu kasus kayak yang membuat kita bingung sendiri sama sekaligus kesel. Contohnya seperti pemagang ini nggak ngikut SOP. Kita sebagai HR itu kan udah ngebilangin berkali-kali, tetap aja kayak susah banget dibilanginnya. Kita nggak tahu metode apa lagi yang harus pakai selain punishment kan. Kita sebenarnya menghindari teknik punishment itu supaya kan biar bisa membuat nyaman sendiri kan kepada si pemagangnya di tempat lingkungan kerjanya. Cuma ya nggak bisa, ya kita harus cari cara terus sampai akhirnya baru ngasih jalan akhirnya itu di punishment. Itu udah sulit banget, kita tuh harus bikin idenya banyak banget lah perihal ngingetinnya dengan caranya. Ada banyak cara sih sebenarnya, dari santai, tegas, abis itu dibecandain. Tadi kan udah di-spill tentang punishment itu ya, teknik apa tuh kalau boleh tahu? Enggak, ini tahu yang tahu. Ho'oponopono. Oh, punishment tuh dari Opono. Enggak, bukan. Beda. Itu Ya, tekniknya beda lagi. Ini bisa jelasin mungkin. Jadi kalau teknik Ho'oponopono itu kita dibawa meditasi atau terapi. Jadi kita konseling gimana kita bisa mawas diri. Itu sih Mbak. Jadi kalau yang tadi yang Mas Raffi itu banyak tekniknya. Banyak itu kalau di pelajaran kuliah itu udah umum. Boleh Kalau di-spill dikit-dikit nggak? contoh kita kita main dengan namanya rasa takutnya orang. Contoh Mbak, rasa takutnya dengan adanya namanya penolakan kayak gitu ya. Jadi ada nih si pemagang ini, dia udah telatnya Masya Allah, bangunnya Masya Allah gitu ya, telatnya udah jauh lah. Akhirnya kita mainkan dengan gitu, Mbak kalau besok diulangi lagi atau Mas sudah jalan lagi, saya pindah kantornya. Ini kan kita mainkan dengan rasa takutnya mereka. Itu otomatis next besoknya jangan seperti itu. Itu banyak cara sih. Mungkin itu segelintir dari banyak caranya yang diterapin. Nah, gitu ya teman-teman, udah jelas kan mungkin tentang HRD itu. Nah, kalau yang mungkin masih belum jelas tentang HRD, kalian bisa langsung
tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe Magang Jogja. Oke, nggak kerasa kali ini kita udah ngobrol banyak sama masnya. Terima kasih sebelumnya masnya yang udah mau bergabung dengan kita. Dan sekian dari kita, dan jangan lupa teman-teman buat yang kepo banget tentang HRD, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe Magang Jogja. See you. Dadah.